Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan membahas ulangan harian bab 1, yaitu bab bilangan yang telah kalian ikuti pada minggu sebelumnya. Pada hari ini Bu Umi akan membahas semua soal yang ada di ulangan harian. Baik anak-anak, sebelum kita membahas soal ulangan harian, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku yang hebat, jangan lupa disiapkan alat tulisnya ya. Baik, pada hari ini kita akan membahas dimulai dari nomor 1. Nomor 1 pada ulangan harian kemarin adalah hasil dari negatif 18 ditambah 30 dibagi dalam kurung negatif 3 dikurangi 1 adalah. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah bilangan yang ada di dalam kurung ya. Itu harus dikerjakan terlebih dahulu. Baik, Bu Umi tulis dulu soalnya. Negatif 18 ditambah 30 dalam kurung negatif 3 minus 1 ya. Baik. Nah, di sini yang perlu dikerjakan terlebih dahulu adalah bilangan yang di dalam kurung ya. Negatif 18 ditambah 30 adalah 12 ya, dibagi dengan negatif 3 dikurangi 1 adalah negatif 4 ya. Kemudian 12 dibagi negatif 4 ya, positif dibagi negatif hasilnya adalah negatif. 12 dibagi 4 adalah 3. Jadi nomor 1 adalah 3. Jawabannya di sini adalah beta. Baik anak-anak, Bu Umi lanjutkan untuk nomor 2. Hasil dari 16 dibagi 2 dalam kurung ditambah negatif 5 kali 2 dikurangi negatif 3. Nah, sama seperti tadi yang dikerjakan dulu adalah yang di dalam kurung. Kita fokus yang paling depan. 16 dibagi 2 adalah 8 ditambah negatif 5 kali 2 adalah negatif 10 ya. Kemudian di sini ada negatif yang bertemu negatif ya. Berarti di sini Bu Umi tuliskan plus 3 ya. Langsung kita jumlahkan. 8 ditambah negatif 10 adalah negatif 2 ya. 3-nya turun. Negatif 2 ditambah 3 adalah 1. Jadi nomor 2 jawabannya adalah beta. Bu Umi lanjutkan soal UH yang ketiga. Hasil dari negatif 6 dikali 18 ditambah negatif 9 dibagi 8 dikurangi 10 adalah. Nah, ini yang perlu dikerjakan juga yang di dalam kurung ya. Jadi negatif 6-nya tetap dikali 18 ditambah negatif 9 adalah 9 dibagi 8 dikurangi 10 adalah negatif 2 ya. Jadi sama dengan, nah ada perkalian ada pembagian. Kita kerjakan dulu yang perkalian. Negatif 6 kali 9 ada negatif dikali positif hasilnya pasti negatif. 6 kali 9 adalah 54. Negatif 2-nya turun. Oke. Negatif dibagi negatif hasilnya positif. 54 dibagi 2 adalah 27. Jadi jawabannya positif ya, 27. Nomor 3 adalah D. Kemudian nomor 4, hasil dari negatif 20 ditambah 8
dikali 5 ditambah negatif 18 dibagi negatif 3 adalah Oke. Di sini ada perkalian ya, ada pembagian, penjumlahan ya. Penjumlahan di sini ada penjumlahan 2 ya. Sekarang yang perlu kita kerjakan terlebih dahulu adalah perkalian ya. Jadi yang lainnya tetap. Oke, sama dengan negatif 20 ditambah 8 kali 5 adalah 40 ditambah negatif 18 dibagi negatif 3 adalah 6. Oke. Sama dengan negatif 20 ditambah 40 adalah 20 ditambah 6. 20 ditambah 6 adalah 26. Jadi nomor 4 adalah C. Nomor 5. FPB dari 27, 45 dan 81. Baik, kita cari FPB-nya ya. 27 ini kita pakai pohon faktor aja ya biar mudah ya. 27 itu dibagi 3 hasilnya berapa anak-anak? 9 ya. Kemudian 9 ini bisa dibagi 3 gini ya. Nah, untuk 45 ini adalah dibagi 3 hasilnya 15. Kemudian 15-nya dibagi 3 hasilnya adalah 5. Sekarang 81. 81 dibagi 3 hasilnya 27. Kemudian 27 kita bagi lagi. Dibagi 3 hasilnya 9. 9 dibagi lagi ya. Dibagi 3 hasilnya 3. Oke. Nah, dari sini bisa kita tuliskan menjadi bilangan bentuk pangkat ya. Untuk 27 itu sama dengan 3. Di sini ada 3-nya 3 kali, berarti 3 pangkat 3 ya. 45 sama dengan 3 pangkat 2 kali 5 ya. Ini 5 ada di sini. Kemudian 81 sama dengan 3 pangkat berapa anak-anak? Ya, 3 pangkat 4. Nah, yang ditanya adalah FPB. Oke. Faktor persekutuan terbesar ya. Jadi kalau menentukan faktor persekutuan terbesar ya, kita harus mencari bilangan yang sama dari pemfaktoran tadi dan mempunyai pangkat terendah ya. Di sini ada 3, ada 3, ada 3. Mohon maaf. Nah, untuk pangkatnya di sini pangkat 3 pangkat 2, kemudian di sini ada 3 pangkat 4. Pangkat terendahnya adalah 3 pangkat 2 ya. Jadi FPB-nya adalah 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 adalah 9. Jadi FPB dari 27, 45 dan 81 adalah 9. Jadi nomor 5 jawabannya beta. Selanjutnya nomor 6, KPK dari 25 ditambah 25, 45 dan 70 adalah oke. Kita mencari KPK dari 25, 45 dan 70. Baik anak-anak, kita cari melalui pohon faktor ya. Ada 25 itu pohon faktornya adalah 5 kali 5 ya. 45 berapa? 3 dibagi 3 adalah 15. 15 dibagi 3 lagi hasilnya 5. Oke, sekarang 70. 70 dibagi 2 sama dengan 35. 35 dibagi berapa? 5 hasilnya 7. Oke. Sekarang kita tuliskan bilangan berpangkatnya. 25 sama dengan 5 pangkat 2.
45 sama dengan 3 pangkat 2 kali 5. 70 adalah 2 kali 5 kali 7. Oke, yang kita cari adalah KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Jadi di sini kita harus menuliskan semua bilangan yang sudah kita pangkatkan ini ya. Dimulai dari bilangan yang terkecil, di sini ada 2, kita tulis. Kalau ada 2 bilangan, diambil pangkat yang terbesar ya. 2 kemudian 3 ya, 2 kali 3 pangkat 2. Kemudian di sini ada 5 pangkat 2, 5, 5. Nah, pangkat terbesarnya adalah pangkat 2, maka di sini kita tuliskan kali 5 pangkat 2 ya. Kali 7 ya, meskipun di sini tidak ada 7, di sini juga tidak ada. 7-nya tetap harus ditulis. Oke. Sama dengan 2 kali 3 pangkat 2 adalah 9 kali 5 pangkat 2 adalah 25 kali 7. Nah, 2 kali 9 kali 25 kali 7 itu sama dengan 3150. Jadi KPK dari 25, 45 dan 70 itu adalah 3150. Jadi nomor 6 jawabannya C. Selanjutnya nomor 7. Pecahan berikut senilai dengan 3/8 adalah, oke. Sekarang kita harus melihat satu persatu dari pilihan jawaban yang sudah ada. Di sini ada 14/16. Kita sederhanakan ya. Kita bagi 2. Oke, dibagi 2 sama dengan berapa? 14 bagi 2 adalah 7/16 bagi 2 adalah 8. Untuk yang A 7/8. Apakah bisa diperkecil lagi? Tidak ya. Kemudian yang B ada 10/64. Sama-sama bisa dibagi berapa, Nana? Bisa dibagi 2. Hasilnya adalah 5/32. Oke, sekarang yang pilihan ganda C 24/64. Sama-sama bisa dibagi berapa, Nana? Bisa dibagi 8. Oke, 24 dibagi 8 adalah 3. 64 dibagi 8 adalah 8. Oke, kita cari yang D 18/64. Sama-sama bisa dibagi berapa, Nana? Bisa dibagi 2. Jadi 18 dibagi 2 adalah 9. 64 dibagi 2 adalah berapa? 32 ya. Jadi pecahan yang senilai dengan 3/8 itu artinya bentuk sederhananya itu sama dengan 3/8. Jadi nomor 7 jawabannya adalah C ya. Selanjutnya nomor 8. Nomor 8, hasil dari 3/8 kali 1 2/3 adalah, oke. Kita tuliskan dulu 3/8 kali 1 2/3. Ada pecahan biasa, ada pecahan campuran. Maka kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa semuanya. Oke, 3/8 kali untuk merubah menjadi pecahan biasa berarti 3 kali 1 adalah 3 ditambah 2 sama dengan 5 per penyebutnya sama ya. Jika di sini penyebutnya 3, maka di sini juga penyebutnya 3. Oke, jika sudah seperti ini, perkalian dalam bentuk pecahan itu pembilang kali pembilang ya.
Penyebut kali penyebut. Oke, 3 kali 5 adalah 15 dan 8 kali 3 adalah 24. Nah, kita cari jawabannya di sini tidak ada. Berarti harus kita sederhanakan. Sama-sama bisa dibagi berapa? 15 dan 24 bisa dibagi dengan 3. Oke, 15 dibagi 3 adalah 5 dan 24 dibagi 3 adalah 8. Jadi bentuk sederhananya adalah 5/8. Jadi nomor 8 jawabannya adalah D, delta. Nomor 9, hasil dari 5 1/3 kali 3/4 adalah, oke, sama ya seperti nomor 9. Yang pecahan campuran kita ubah ke pecahan biasa. 3 kali 5 adalah 15 ditambah 1 adalah 16/3 kali 3/4 ya, gini ya. Nah, ini ya diperhatikan, bisa kita coret. Ke dibagi 3 adalah 1, 3 dibagi 3 adalah 1 ya. Kemudian 16 dibagi 4 adalah 4 ya. Nah, 4-nya di sini juga 1. Jadi tinggal 4 kali 1 adalah 4 per 1 kali 1 adalah 1. 4/1 sama dengan 4. Jadi nomor 9 jawabannya kita. Selanjutnya nomor 10, hasil pembagian dari 12 1/2 dibagi 20 5/6 adalah 12 1/2 dibagi 20 5/6 adalah, kita ubah ya ke pecahan biasa ya. 2 kali 12 adalah 24, 24 tambah 1 adalah 25/2 dibagi 20 kali 6 adalah 120 ditambah 5 adalah 125/6 ya. Di sini karena pembagian salah satunya kita balik supaya bisa diselesaikan dengan perkalian ya. Kali 6/125. Gini ya. Nah, sekarang coba diperhatikan. 25 dan 125 ini sama-sama bisa dicoret. 25 dibagi 25 adalah 1, 125 dibagi 25 adalah 5. 2 dibagi 2 adalah 1, 6 dibagi 2 adalah 3. Jadi pembilangnya ada 1 kali 3 adalah 3, 1 kali 5 adalah 5. Jadi hasilnya adalah 3/5. Baik, selanjutnya adalah nomor 11. Nomor 11 dengan soal 35% dari 70/105 adalah. Nah, di sini ada 35% dari 70/105. Jadi, untuk mengerjakannya ya. 35% dari ya dikali 70/105. Oke, 35% itu adalah 35/100 ya, kali 70/105. Nah, dari sini bisa kita sederhanakan ya. 35 dibagi 35 adalah 1, 105 dibagi 35 adalah 3. Begitu juga dengan 100 dan 70. 100 dibagi 10 adalah 10 ya. 70 dibagi 10 adalah 7 ya. Jadi di sini pembilangnya ada 1 dikali 5. 1 dikali 7 ya. 1 dikali 7 sama dengan 7/10 dikali 3, hasilnya adalah
30. Jadi 7/30. Apakah 7/30 ini bisa disederhanakan? Tidak. Maka jawaban nomor 11 adalah B, ya. Selanjutnya nomor 12. Bila ada 33 1/3% dijadikan pecahan desimal, maka bentuknya menjadi bagaimana gitu ya. Nah, di sini ada pecahan campuran dalam bentuk persen ya. Dengan pecahannya adalah 33 1/3% ya. Ini harus kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Ya. Dari sini ya, diubah menjadi pecahan biasa. 3 kali 33 adalah 99, ditambah 1 adalah 100. Penyebutnya tetap ya 3. Jadi di sini ada 100 supaya enggak bingung. 0 ya. 100/3%. Baik. Nah, setelah seperti ini, semua bilangan yang mempunyai persen itu artinya dia adalah per 100. Maka di sini 100/3/100 ya. Atau bisa kita tuliskan menjadi seperti ini. 100/3 dibagi 100. Nah, ada bentuk bilangan pecahan dengan operasi pembagian. Untuk mempermudah kita dalam menghitungnya, maka kita bisa menggunakan operasi perkalian dengan membalik salah satu pecahannya. Oke, di sini 100 ini tidak mempunyai penyebut, artinya dia mempunyai penyebut 1. Kalau dibalik ya, ini kan gini ya aslinya. 100 ini ya, 100 ini itu gini, 100/1 ya. Kalau ini dibalik maka menjadi 1/100 gitu ya. Nah, selanjutnya tinggal kita kalikan. Apakah ada yang bisa dicoret? Ada ya. Yaitu 100 ini dibagi 100 habis ya. Ini juga habis. Nah, tinggal berapa di sini? Pembilangnya ada 1 dan penyebutnya ada 3. Berarti hasilnya adalah 1/3. Nah, di sini tadi sudah disebutkan disuruh merubah menjadi pecahan desimal. Ini masih bentuk pecahan biasa ya. Untuk menjadikannya pecahan desimal, kita bisa menggunakan Porogapet ataupun menyederhanakan bilangan pecahan ya. Jadi 1/3 itu sama dengan 0,333 dan seterusnya ya. Jadi di sini untuk nomor 12 jawabannya adalah B. Baik, selanjutnya nomor 13. Nomor 13, faktor-faktor prima dari 252 adalah ya. Di sini Bu Umi mempunyai dua cara untuk mengerjakan soal nomor 13. Cara yang pertama ya. Cara yang pertama, kita harus mengetahui bilangan yang habis dibagi ya. Bilangan pembagi yang habis ya. Jadi di sini 252 itu habis dibagi 1 ya. 1 kali 252 adalah 252 ya, begitu seterusnya. Kemudian bila dibagi 2, hasil perkaliannya adalah 2 kali 126. Kemudian jika dibagi 3 adalah 84. Apakah bisa dibagi 4? Bisa. Dengan perkalian 4 kali 63. Apakah 5 bisa? Tidak ya. 6 kali 42 ya. Kemudian ada 7, 9 dan 12, satu lagi 14. Ini ya. 7 kali berapa yang hasilnya 252, yaitu 7 kali 36. 9 kali berapa? 9 kali 28. 12 nya kali berapa? Kali 21. Dan 14 dikalikan 18. Oke. Nah, setelah seperti ini kita harus mencari faktor-faktor dari
252 yang merupakan bilangan prima ya. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 dan seterusnya ini kita cari yang bilangan prima ya. Di sini Bumi lingkari yang bilangan prima ada 2, 3. Apakah 4 bilangan prima? Bukan. Apakah 6 juga bilangan prima? Bukan, yaitu 7. Apakah ada lagi selain 2, 3 dan 7? Tidak ya. Jadi faktor prima dari 252 adalah 2, 3, dan 7. Itu cara yang pertama. Baik, di sini Bu Umi akan menjelaskan ada cara lagi kita memakai pohon faktor. Cara yang kedua. Nah, 252 ya. Di pohon faktorkan dibagi 2 hasilnya berapa? 126. Oke, 126 dibagi lagi, dibagi 2 hasilnya adalah 63. 63 bisa dibagi dengan berapa? Yaitu dengan 3, hasilnya adalah 21. 21 dibagi berapa? 3, hasilnya 7. Apakah 7 ini bisa dibagi lagi? Tidak, karena 7 merupakan bilangan prima. Baik. Nah, dari sini kita bisa lihat bilangan prima dari faktor prima dari 252 adalah 2 ya. Di sini ada 2 lagi berarti 1 saja. 3 ya dan 7 ya. Begitu caranya. Jadi faktor prima dari 252 adalah B, 2, 3 dan 7. Selanjutnya soal nomor 14. Urutan bilangan pecahan dari nilai yang terbesar adalah, nah di sini ya ada bilangan, misal di sini ada bilangan yang pertama ada 1, 2/5. Bilangan yang kedua adalah 11/8. Bilangan yang ketiga, Bu Umi pakai pilihan jawaban yang A ya, 1, 2/5, 1,25. Yang ketiga ada 11/8. Yang keempat ada 130% ya. Baik, kita akan mengubah semua bilangan ini menjadi bentuk desimal ya, supaya kita lebih mudah mengurutkannya. Oke, bilangan yang pertama ada 1, 2/5 diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 5 kali 1 adalah 5, ditambah 2 adalah 7/5. Oke, nah setelah seperti ini, untuk merubah ke bentuk desimal kita harus mengkalikan ya pembilang dan penyebutnya. Kita utamakan penyebutnya dulu. 5 dikali berapa supaya menjadi 10, 100 atau 1000 ya. Jadi di sini 5 ini supaya menjadi 10 ya dikalikan dengan 2. Jadi semuanya dikali dengan 2 ya, gitu ya. Sama dengan 7 kali 2 adalah 14 per 5 kali 2 adalah 10. Jadi 14/10 jika diubah menjadi desimal adalah 1,4. Nomor 2 sudah desimal, sekarang nomor 3. 11/8. 8 ini agak susah bila diubah menjadi bentuk pecahan, disederhanakan tadi seperti ini. Nah, kita bisa menggunakan porogapit. 11 dibagi 8. Oke, 11 dibagi 8 itu kan dapat 1 ya. 1 kali 8 adalah 8. 11 dikurangi 8 adalah 3. Oke, sekarang ini tidak bisa. 3 dibagi 8 tidak bisa. Yang atas tambah koma, yang bawah tambah 0. 30 dibagi 8 dapat berapa, Nana? Yaitu dapat 3 ya. 3, Bumi tulis di sini. 3 kali 8 adalah 24. 30 dikurangi 24 adalah 6. 60 sekarang ya. 60 dibagi 8 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 7 ya. Nah,
7 kali 8 itu berapa? Ya. Nanti dilanjutkan sendiri ini Bu Umi peroleh untuk nomor 3 supaya tidak lama-lama ya. Kalian kan sudah paham porogapitnya. Oke. Nomor bilangan yang ketiga didapat 1,375. Bu Umi sederhanakan menjadi 2 angka di belakang koma. Oke. Bilangan yang paling belakang adalah 5 ya. 5 ini supaya bisa menjadi 2 angka di belakang koma, maka 7 ini ditambah dengan 1 karena yang paling belakang ini adalah angka 5 ya. Bila 5 ke atas maka yang depannya ditambah 1. Bila bilangan 5 ke bawah maka tetap bilangannya. Jadi 1,375 bila diubah menjadi 2 angka di belakang koma menjadi 1,38 ya. Kemudian yang nomor 4, bilangan yang keempat, di sini ada 130% ya. Berarti sama dengan 130 per 100 ya. Nolnya bisa kita coret jadi tinggal 13 per 10 ya. 1 angka di belakang koma karena nolnya hanya ada 1. Berarti 1,3. Oke. Sekarang bilangannya itu ada berapa saja sih? Ada 1,4, ada 1,25, ada 1,38 dan 1,3. Nah, karena di sini ada bilangan yang 2 angka di belakang koma, ada yang 1, maka yang 1 ini bisa kita tambahi dengan 0 supaya mempermudah kita dalam mengurutkannya ya. Sekarang bila sudah seperti ini, bisa kita urutkan yang mana yang paling besar. Di antara keempat ini yang paling besar adalah 1,40 ya, yang berasal dari 1/2/5 ya. Yang pertama berarti ini kemungkinan jawaban benar, ini juga kemungkinan benar. Urutan yang kedua setelah 1,40 adalah 1,38, berarti 11/8. Yang kedua adalah 11/8, ini tidak ya. Ini sudah tidak memenuhi, berarti yang B. Jawabannya adalah B, nomor 14. Kemudian nomor 15. Urutkan pecahan berikut dari terbesar ke terkecil. Nah, ini sama caranya dengan soal nomor 14. Baik, di sini Bu Umi bahas tapi tidak terlalu detail ya. Untuk yang A, untuk bilangan pertama di sini ada 31/8. Yang kedua ada 3,25, yang ketiga ada 75%, yang keempat ada 23/5. Baik, di sini langsung Bu Umi sebutkan, diubah Bu Umi mengubah menjadi bentuk desimal ya, yang langsung Bu Umi sebutkan, nanti bisa dicoba sendiri apakah benar jawaban kalian. 3,13 ya, ini tetap 3,25. 75% ini menjadi 0,75, kemudian ini ada 2,6, Bu Umi tambahin 0. Oke, lalu kita urutkan dari terbesar ke terkecil. Yang paling terbesar adalah 3,25. Oke, berarti jawabannya adalah A ya. Nomor 15A, selanjutnya 16. Dalam satu kelas terdiri dari 18 siswa putra, 22 siswa putri. Ada 3 orang yang tidak masuk karena sakit. Berapa persen yang tidak masuk? Nah, yang tidak masuk itu ada 3 orang. Sekarang kita harus mencari jumlah siswa dalam satu kelas. Oke. Ini yang laki-laki, ini yang perempuan. Kita jumlah 10 ya. Jadi satu kelas itu ada 40 siswa. Nah, karena kita disuruh menentukan persen dari yang sakit ya, maka yang sakit itu ada 3 orang. 3 orang di satu kelas. Satu kelas jumlahnya berapa? Jumlahnya 40. Karena yang dicari persen, berarti kita tambahkan persen di sini ya.
3/40 ini bisa disederhanakan menjadi berapa? Oke, di sini ada persen. Kita bisa tuliskan juga seperti ini, 3/40 kali 100 ya. Nah, ini 100%. Oke. Sekarang bisa kita sederhanakan dari pecahan ini ya. 40 dibagi 20 adalah 2. 100 dibagi 20 adalah 5. Jadi yang pembilangnya ada 3 dikali 5 adalah 15/2%. 15/2 itu adalah 7,5%. Jadi persentase siswa yang tidak masuk adalah 7,5%. Nomor 16 adalah C. Selanjutnya nomor 17, pada saat ujian akhir semester, tiap siswa diberikan masing-masing 50 soal matematika. Untuk tiap soal yang benar akan dinilai 2. Untuk yang tidak menjawab bernilai 0, untuk yang salah diberi nilai negatif 1. Terdapat 2 soal yang tidak dijawab Zafran dan 6 soal salah. Oke. Dari 50 soal berarti ada yang benar ya. Ada yang salah dan ada yang tidak dijawab ya. Oke, sekarang dari ke-50 soal itu Zafran menjawab berapa soal? 2 soal yang tidak dijawab, berarti di sini ya Bu Umi tulis 2. Kemudian 6 soal yang salah 6. Nah, betulnya berapa? Dari 50 soal ini ya, karena sudah salah 6 berarti tinggal 44. Tidak dijawab 2, berarti jumlah soal yang benar adalah 42. Kemudian tadi sudah disebutkan bahwa untuk soal yang benar akan dinilai 2, maka di sini 40 itu dikalikan dengan 2 ya. 40 dikali 2 karena benar. Yang salah dikali dengan negatif 1 dan yang tidak dijawab dikalikan dengan 0. Sekarang kita hitung. 42 kali 2 adalah 84 ya. 6 dikali negatif 1 adalah negatif 6 dan 2 kali 0 adalah 0. Sekarang kita jumlah berapa sih skor dari Zafran? Berarti di sini ada 84 ditambah negatif 6. Berapa hasilnya? Adalah 78. Jadi nilai yang diperoleh Zafran atau skor yang diperoleh adalah 78. Nomor 17A. Selanjutnya nomor 18. Di rumah tersedia 80 buah jeruk, 84 buah apel, dan 10 buah rambutan. Jika ketiga jenis buah tersebut akan dibuat parsel dengan bagian yang sama, komposisi dalam tiap parsel yang tepat adalah, nah, jika ada soal seperti ini ya, ditulis dulu ya, 80 jeruk, 84 apel, 90 rambutan. Oke. Karena parselnya yang dibuat kita nggak tahu ada berapa, tapi setiap parsel komposisinya harus sama. Misal, bila satu parsel jeruknya ada 5 berarti 5 semua. Begitu juga dengan apel ya, harus sama. Oke. 80, 84 dan 90 ini merupakan semuanya adalah bilangan genap ya. Bilangan genap itu tidak bisa dibagi habis oleh bilangan ganjil. Maka pembaginya di sini harus bilangan genap juga ya. 1 jika dibagi 1 semuanya tidak akan rata ya parselnya. Maka di sini harus dibagi 2. Bilangan genap, sama-sama bilangan genap. Oke. 80 dibagi 2 adalah 40. 84 dibagi 2 adalah 42 dan 90 dibagi 2 adalah 45. Jadi masing-masing parsel terdapat 40 jeruk, 42 apel dan 45 rambutan. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya nomor 19.
Untuk meraih penghargaan Adipura, jalan-jalan di Kota Baru dibuat makin menarik. Di kiri jalan dipasang bendera tiap 25 meter. Di pembatas jalur tengah jalan dipasang lampu tiap 30 meter. Di kanan jalan terdapat tiang listrik tiap 50 meter. Tiap berapa meter bendera, lampu, dan tiang listrik letaknya berbaris. Nah, di sini ya bilangannya ada bendera tiap 25 meter ya. Kemudian lampu tiap 30 meter. Dan satu lagi ada tiang listrik tiap 50 meter. Nah, dari ketiga bilangan ini kita harus mencari KPK-nya ya, kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kemungkinan ketiga komponen ini akan letak sebaris itu pada jarak keberapa gitu ya. Ya, jadi kita akan mencari KPK ya. Yang paling mudah kita bisa menggunakan pohon faktor. 25, pohon faktornya adalah 5 kali 5. Kemudian 30 dibagi 2 adalah 15, 15 dibagi 3 adalah 5. Dan 50 dibagi 2 adalah 25. Kemudian 25 dibagi 5 adalah 5. Baik, Bumi tuliskan dulu untuk bilangan berpangkatnya ya. 25 adalah 5 pangkat 2. 30 adalah 2 kali 3 kali 5. Dan 50 adalah 2 kali 5 pangkat 2. Baik, untuk mencari KPK ya, di sebelah kiri saja ya, enggak muat. Untuk mencari KPK, kita harus mencari apa, Nana? Yaitu semua bilangan harus dituliskan dan diambil pangkat yang terbesar ya. Jadi KPK dari 25, 30, dan 50 adalah ada 2 dikali 3 dikali 5. 5 di sini pangkat yang terbesar pangkat berapa? Yaitu pangkat 2. Baik, kita hitung. 2 kali 3 kali 5 pangkat 2 adalah 25. 2 kali 3 adalah 6. 6 kali 25 adalah 150. Jadi bendera, lampu, dan tiang listrik akan letak sebaris pada jarak ke 150 meter. Jadi nomor 19 adalah D, delta. Dan yang terakhir ada nomor 20. Nomor 20 di sini Bima memiliki kambing dan ayam. Jumlah kaki kambing dan ayam Bima adalah 20 buah. Kemungkinan banyak ayam dan kambing di bawah ini yang benar, kecuali ya. Perlu digarisbawahi bahwa di sini yang ditanya adalah kemungkinan ya. Jadi bisa banyak kemungkinannya. Kita cek dulu. Ayam ya. Ayam dilambangkan Bu Umi A ya, ayam. Kambing dilambangkan K. Oke. Ayam itu kan mempunyai 2 kaki ya. Sedangkan kambing mempunyai 4 kaki. Oke. Sekarang di sini kita cek untuk pilihan jawaban yang pertama. Ada 2 ayam, 2 ekor ayam ya. 2 kali berarti di sini sama dengan 2 kali 2 ditambah ada 4 ekor kambing ya. Satu kambing itu kakinya 4 ya, di sini 2 kali 2 adalah 4 ditambah 4 kali 4 adalah 16 sama dengan 20. Yang B ada 3 ekor ayam kali 2 ditambah
4 ekor kambing kali 4 sama dengan 3 kali 2 adalah 6 ditambah 4 kali 4 adalah 16 sama dengan 22. Yang D, ada 4 ekor ayam, ayam itu dikali 2 ditambah 3 ekor kambing dikali 4 sama dengan 4 kali 2 adalah 8 ditambah 12 sama dengan 20. Sekarang yang D, ada 6 ekor ayam dikali 2, ada 2 ekor kambing kali 4. Sama dengan 6 kali 2 adalah 12 ditambah 8. Ya, jadi di sini kita bisa lihat ya, untuk jawaban yang jumlah kakinya lebih dari 20 itu hanyalah B. Jadi ini tidak mungkin. Jadi nomor 20 jawabannya adalah B. Ayam 3 ekor dan kambing 4 ekor. Baik anak-anak, itulah pembahasan soal yang bisa Bu Umi bagi kepada kalian semuanya ya. Nanti bisa di play ulang bila ada yang belum paham. Bu Umi harap semuanya mengikuti pembelajaran selanjutnya, yaitu pada bab 2 nanti ada himpunan ya. Jadi Bu Umi akhiri pembelajaran kita pada hari ini, dan jangan lupa mengikuti pembelajaran selanjutnya ya. Bu Umi akhiri pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.